Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Slamet Suhermanto dengan nomor peserta 25094003262 dengan nomor induk mahasiswa 25540113382, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2026, program studi pendidikan agama Islam di LPTK Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Pada hari ini, Kamis tanggal 8 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMA Negeri Pakusari, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam atau Pendidikan Agama dan Budi Pekerti di kelas 10.1 dengan materi menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Demikian perkenalan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua hari ini? Kalau nggak makan, nanti makan di kantin ya. Kalau kurang sehat karena nggak makan, makannya di kantin nanti. Oke, kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat bagi saya dan juga bagi kalian. Amin. Kita absen dulu. 10.1 ya. Saya sambil ngafalin nih. Abdul Qadir, Fadil, Faizal, Al-Farisi, Andini. Andini pakai Y memang. Anissa, Ardi, Coki, Citra, Elsa, Esa, Nahla, Natasha, Rafael, Rahayu. Oke, selamat datang dengan Mr. Slamet Suhermanto. Oke, materi kita ini sangat cocok. Kalau saya bilang sangat cocok buat yang calon ibu-ibu. Tapi saya pukul rata semua ya. Biasanya yang jadi korban gara-gara materi kita ini biasanya calon ibu-ibu. Judulnya apa kira-kira, pojok? Menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Oke. Kalau diambil dari apa? Dari judulnya ini saja, ada satu kalimat mungkin yang bisa kalian tangkap dari judul ini saja gitu. Angkat tangan. Oke. Pergaulan bebas sama perbuatan zina. Oke, ada yang lain mungkin? Melindungi harkat dan martabat manusia. Oke, yang lain nggak apa-apa. Ada satu kalimat begini maksudnya. Ketika menjauhi pergaulan bebas, maka martabat kita itu bisa terlindungi. Gampangnya lawan katanya ya. Kalau zina, martabat kita bisa turun, bisa hina, seperti itu gampangnya ya. Oke. Dari judul saja ada yang ingin ditanyakan? Saya paling suka kalau ditanya, Pak, ini apa Pak? Ini apa Pak? Sudah nggak ada? Nggak mau nanya gambarnya siapa itu Pak? Nggak tahu. Yang penting saya download seperti itu. Itu ya. Oke. Sebagai ilustrasi. Kira-kira ada Satpol PP nangkap 2 orang. Kira-kira kenapa itu? Angkat tangan. Oke, Tri. Soalnya belum nikah mereka. Bisa jadi.
Yang lain? Kenapa kira-kira mereka digerebek? Karena berbuat zina. Karena bisa jadi mereka berbuat zina ya. Iya, Pak. Yang lain? Yang lain, nah, kayaknya kamu antusias. Senyum-senyum, nggak apa-apa, senyum aja. Kenapa kira-kira ditangkap? Pacaran di kos. Pacaran di kosan. Pacaran di luar boleh berarti? Nggak boleh tetap ya. Oke. Gambar yang kedua, Rek. Hati-hati. Pak, suka sama orang boleh kan, Pak? Boleh. Tapi kalau sudah nggak benar, ayo ikut yuk, yuk. Sudah, jangan. Apalagi yang calon bapak-bapak nih. Yang ibu-ibu juga. Seperti itu ya. Gambar yang kedua. Sama, ditangkap Satpol PP. Lebih parah kalau gambar yang pertama tadi di luar, sekarang sudah masuk ke dalam. Bahaya sekali ya. Mikir mulai sekarang. Yang laki-laki, yang perempuan apalagi mikir mulai sekarang. Kalau diajak nggak bener, sudah. Bisa jadi paling parah ditangkap Satpol PP. Paling parah juga kadang sampai dibunuh. Ada kan? Hati-hati ya. Paling parah lagi kalau misalkan terjadi sampai hamil di luar nikah dan segala macam, aborsi segala macam. Kalian tahu aborsi? Apa? Menggugurkan kandungan. Itu biasanya prosesnya itu 3. Ada yang pakai pil, atau karena pilnya dibuat bukan untuk yang benar, untuk membunuh gampangnya ya, karena malu, sudah bukan termasuk pil sudah. Pil yang berasa racun sudah. Panasnya bukan main. Yang kedua biasanya, mohon maaf, dipecet biasanya. Apa? Dimeset. Dipaksa dikeluarkan. Coba kalian punya jerawat, belum waktunya meledak gitu kan. Dipaksa meledak, sakitnya bukan main. Ini apalagi perut. Oke. Yang ketiga, mohon maaf, agak saru ya. Biasanya mohon maaf ada alat dimasukkan ke misfil, alat kelamin wanita sampai menyentuh rahim. Dan tidak sedikit juga kadang sampai meninggal. Hati-hati ya. Boleh suka sama orang, boleh suka sama Pak Herman misalkan. Pak, saya suka Pak, sudah cukup. Sebatas itu saja. Saya suka sama Putri misalkan. Siapa? Ayu misalkan. Sudah cukup segitu saja sudah. Oke, paham ya? Salah satu bahayanya zina dan pergaulan bebas. Oke. Jelas kita belajar ini, Rek, pasti ada tujuannya. Kan seperti itu. Ada tujuannya. Oke, yang pertama ini, Rek. Kita nanti akan menghafal dalil tentang dilarangnya pergaulan bebas dan juga zina. Pasti itu sudah. Dan juga mengevaluasi bahaya pergaulan. Sudah kita sampaikan sedikit tadi ya. Oke. Itu tujuan pembelajarannya. Harapannya apa? Harapannya adalah nanti misalkan ketika kalian pacaran, mohon maaf, kemudian sudah nggak kuat, mohon maaf, sudah nggak kuat, ingat dalilnya. Oh, itu kata Pak Herman tuh nggak boleh itu. Harapannya seperti itu. Nggak usah wes. Kemudian juga misalkan sudah nggak sama-sama nggak kuat, bahayanya aborsi seperti ini. Ingat lagi. Harapannya seperti itu. You understand? Yes. Next, saya lanjutkan ya. Oke. Ayatnya seperti apa, Pak? Silakan dilihat itu. Ada di surat Al-Isra. Al-Isra itu surat ke-17. Al-Quran ada berapa surat? Ada yang ingat? 114 surat. Diawali Al-Fatihah sampai An-Nas. Ingat kan? Itu ada nomornya. Nah, yang kita bahas surat ke-17 ayat ke-32. Ada hubungannya juga dengan surat An-Nur. Ada hadisnya juga. Seperti itu. Baik, segala macam saya hampir 10 menit ngomong. Ada yang ditanyakan? Any question? Ada yang ditanyakan? Silakan. Baris sini? Enggak ada. Baris sini? Enggak ada. Baris sini? Enggak ada. Baris sini? Enggak ada. Oke. Coba apa? Dampaknya itu. Dampak apa? Dampak itu. Dampak apa? Yang masuk itu.
Yang masuk. Dampak zina. Oke, sebentar lagi kita jelaskan ya. Yang jelas nih ngomong. Oke. Terlihat ini? Terlihat enggak? Oke, yang punya buku ada di buku, silakan bisa dilihat. Atau kalau tidak ada di buku silakan dicari di Google surat Al-Isra surat ke-17 ayat 32. Oke. Hari ini tujuannya juga untuk menghafal fasih ya. Fasih secara bacaan dan juga tajwid. Sudah terlihat? Oke. Kita baca bareng-bareng ya. Biar kelas sebelah ngapain kelas 11 gitu kan. Oke. Ikuti bacaan saya. Follow me. Ikuti bacaan saya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahisha. Wa sa'a sabila. Ada ya di bukunya ya? Ada yang mau mencoba membaca? Please. Silakan, nggak apa-apa, angkat tangan, nggak apa-apa. Ada yang mau coba? Oke, saya absen. Gilang, coba Lang. Ya Lang, coba Lang. Yang keras Lang, suaranya Lang. Loh, ya ini Lang. Iya di situ aja. Oke, thank you Lang. Ada yang lain? Yang lain? Kita ulang 2 kali, bisa hafal. Saya yakin bisa hafal ya. Wala taqrabuz zina. Ini suaranya kayak 500 penonton. Coba 1000 penonton. Suaranya nggak keras berarti. Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahisatan. Wa sa'a sabila. Ada yang hafal? Ada. Yang nanti apa tugasnya nanti seperti ini, ngapalin dan juga janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan dekat-dekat aja jangan, apalagi sampai terjadi parah sekali nanti dampaknya ya. Oke, seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah ya tergambar ya, tergambar dampak zina sudah tergambar? Sekarang saya bentuk kelompok. Saya serahkan ada beberapa tugas berempat gini ya. Seperti itu. Kalau nggak cukup nggak apa-apa. Gabung aja nggak apa-apa. Sekarang kita bahas materi kita, apa itu zina ya. Dilihat itu sudah saya berikan gambarnya. Kalau penting dicatat nanti. Dalilnya atau dasarnya tidak boleh melakukan zina adalah surat Al-Isra
Ro. Ayat keberapa? Ayat 32. Oke. Yang dua ini Rek, perhatikan. Ini tujuan pembelajaran kita. Paham itu zina dan juga fasih. Tadi sudah kita latihan ya. Sekarang yang pertama, zina itu ada pembagian itu, ada arti, macam, hukuman, dampak negatif dan juga hikmahnya. Hikmah meninggalkan zina. Spidolnya bisa, Rek? Ada yang bisa? Oh, ini bisa. Yang pertama, artinya. Oke. Ada yang bisa mengartikan zina? What the meaning is zina? Saya latihan bahasa Inggris ini. Boleh lihat buku nggak, Pak? Boleh, silakan, please. Oke. Zina secara bahasa berasal dari kata zana yasni, yaitu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan tuntunan agama Islam. Oke. Itu kalau dihafalkan kalian bingung gimana ngapalnya. Intinya begini, hubungan badan dilakukan di luar status nikah. Pertanyaannya begini, Pak, boleh hubungan badan? Boleh, asal sudah punya surat nih. Itu boleh. Saya dengan istri saya bawa KTP, bawa surat nikah, nginep di hotel, no problem. Kalian berdua sesama kelas 10-1 masuk hotel mau ngapain kamu? Tendang. Seperti itu. Oke? Kata intinya adalah status nikah. Apa? Zina itu apa? Ya, kamu. Apa zina? Berbuat dosa. Mencuri berbuat dosa. Merampok berbuat dosa. Zina itu apa? Ada yang bisa? Oke. Melakukan hubungan intim sama lawan jenis yang tidak sah. Yang tidak sah. Belum sah. Betul. Ada yang lain mungkin? Pakai bahasa sendiri nggak apa-apa. Nggak apa-apa, jangan diam. Apa kira-kira? Ril? Melakukan hubungan badan tanpa ada status nikah. Itu ya, paham ya? Ya. Tergambar tapi zina. Enggak, khawatir saya enggak paham zina, melakukan apa tapi namanya ya gitu. Pernah melakukan tapi enggak tahu namanya gitu. Paham sudah ya? Oke, coba pojok. Apa itu zina? Zina. Zina. Berhubungan badan di luar nikah. Di luar nikah. Oke, ya paham ya sudah ya? Oke. Yang kedua, apa itu yang kedua? Macamnya. Oke. Sekarang macamnya ada dua ya. Oke, macamnya ada dua, muhson, goiru, muhson. Saya singkat ya. Muhsan, goiru, muhsan. Bisa dilihat. Yang muhsan, zinanya dilakukan oleh yang sudah berkeluarga. Selingkuh. You understand? Yang goiru muhsan dilakukan oleh yang belum berkeluarga. Kalian misalkan, contoh ya, kalian zina misalkan termasuk yang ini. Oke, arti macam paham? Oke. Sekarang hukumannya tiap ini berbeda. Kalau yang sudah berkeluarga, muhsan itu dirajam. Kalau di Indonesia nggak cocok ini. Biasanya ini dilakukan di Arab Saudi, negara Islam. Apa rajam, Pak? Rajam itu orang yang melakukan zina, masukkan ke jurang, tinggal kepalanya kelihatan dilempar. Pakai batu sampai meninggal. Sebagai tobat. Kalau diberlakukan di Indonesia tidak cocok. Ya. Karena beda, hukumnya beda ya. Sekarang yang tidak berkeluarga gimana, Pak? Itu biasanya didera atau dicambuk. Itu gampangnya. Saya pernah nonton yang ini di depan mata saya sendiri. Di pesantren, kakak kelas suka sama tetangga pesantren, akhirnya terjadi ketahuan, terbukti benar
didera 80 kali. Sekitar 40-60 sudah nggak kuat pingsan. Gimana? Dilanjutkan, bangun lanjut. Karena memang yang melakukan pengen melakukan hukum Islam seperti itu. Lanjut, bangun, lanjut seperti itu. Ada yang ditanyakan? Ya. Oke. Itu yang dicampur itu misalkan berhubungan badannya 1 kali. Itu di 1 kali. Iya, 1 kali berhubungan 80 kali. Ketemu lagi, tambah lagi. Kebetulan kalau contohnya ini yang cowok. Kalau yang tetangganya kan masih ada ikatan sosial, khawatir terjadi ada yang nggak setuju keluarganya seperti itu. Ya, akhirnya yang santri itu yang dicampur. Oke, ada yang lain? Oke, nggak ada. Yang ketiga, apa yang ketiga? Hukuman ya, hukuman sudah tadi ya. Oke, hukumannya sudah. Sekarang dampak negatif. Dampak negatifnya sudah saya sampaikan di pertemuan pertama tadi, di jam-jam pertama. Dampak negatifnya, mohon maaf, di akhirat, di hari kiamat, karena melanggar ini pasti ada hukuman, kan seperti itu ya. Entah nanti hukumannya seperti apa kita nggak tahu, karena masih goib hari akhirnya. Sekarang yang saya bahas adalah dampak negatif di dunia saja. Kalau ketemu gitu ya. Salah satunya kesehatan. Tadi sudah perut sudah segala macam, dipencet segala macam, minum obat panas segala macam, atau bahkan ada yang sampai meninggal. Itu dampak dari kesehatan. Kalau dari segi sosial kira-kira apa? Ketemu orang, misalkan ini ketemu sama tetangganya zina gitu. Dampak sosialnya seperti apa? Hah? Diomongin tetangga, mungkin nama bapaknya tercoreng, ya kan? Nama baik kita tercoreng. Oh, dia alim, tiba-tiba begini, jelek, nama keluarga jelek, ya. Kadang itu ada sampai diasingkan. Ada yang juga sampai dipasung segala macam karena memalukan keluar. Atau paling parah, misalkan perempuan nih, sampai ada yang laki-laki lain nggak mau. Ya kan? Sudah dipakai orang lain. Seperti itu. Oke, dari 4 ini arti, macam, hukuman, dampak negatifnya, ada yang ditanyakan? Silakan. Itu definisi pergaulan bebas. Hubungan zina, hubungan badan laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan. Seperti itu ya gampangnya ya. Dampak keagamaan, pasti mendapat dosa, laknat dari Allah. Dampak sosial, rusaknya nasab, garis keturunan. Ini yang paling bahaya. Rusaknya nasab. Misalkan ketahuan zina sampai hamil dan si laki-laki nggak mau tanggung jawab, ini anaknya siapa sebenarnya? Kan seperti itu ya. Makanya tadi saya sempat di awal itu hati-hati yang perempuan. Mohon maaf, jangan disentuh sedikit, ayo mas. Jangan. Yang laki-laki lihat sedikit, ayo dek, jangan. Dipegang sedikit lampunya, sudah mas ambil mas. Gak usah. Hati-hati ya. Oke. Ada tisu rek? Gak ada, saya pakai ini aja. Oke. Yang terakhir adalah apa yang terakhir? Apa? Hikmah. Hikmah itu apa ya? Pelajaran yang bisa diambil kalau kita meninggalkan zina. Kira-kira apa? Hikmah itu kebaikan yang bisa diambil, right? Kalau kita meninggalkan zina, baiknya apa gitu loh? Angkat tangan saja, biasakan angkat tangan, right? Gak apa-apa, apa yuk? Dijauhi dari keburukan dan dosa. Yang lain mungkin.
Iya. Kehidupan kita tenang, nggak dikejar-kejar Satpol PP kayak tadi kan. Kalau sudah halal, enak. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Saya kasih kesempatan, silakan yang mau tanya. Oke, yuk. Umpamanya kan berhubungan zina ya. Terus yang cewek itu hamil. Terus katanya kalau yang hamil itu anaknya itu gak bisa dibinti atau dikasih binti. Nggak bisa atau menikah. nggak bisa dikasih Binti. Soalnya kan nggak sah pernikahan. Ya itu merusak nasab, merusak garis keturunan. Karena memang ayahnya tadi itu nggak bisa jadi wali ketika nikah. Atau menikah. Ya. Gimana? Makanya ada namanya penghulu, diwakilkan ke penghulu seperti itu. Nah itu urusannya dengan KUA nanti. Makanya ruwet banget kalau sudah sampai terjadi hamil gara-gara nikah. Sosialnya jelek, kesehatannya terganggu. Belum lagi mohon maaf, misalkan yang laki-laki sudah kena penyakit HIV, AIDS segala macam, bisa jadi atau bahkan bisa tertular. Seperti itu. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, silakan kerjakan lembaran itu. Ya, taruh di bawahnya jawabannya. Zina artinya apa? Macamnya apa saja? Hukumannya apa saja? Seperti itu. Taruh di bawahnya ya, sini. Ya. Kelompoknya ya. Kelompok berapa Pak? Dari mana? Enggak, maksudnya kelompoknya siapa saja itu aja wis. Enggak usah kelompok 1, enggak usah kelompok 2, enggak usah. Yang penting nama, taruh di sini ya. Artinya apa zina itu ya. Kemudian macamnya apa saja gitu. Oke. Ini hanya tentang laki-laki dan perempuan yang di luar nikah. Gimana? Ulang. Kan zina yang ini kita bahas ini kan tentang laki-laki dan perempuan yang di luar nikah. Misalnya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan itu bagaimana? Nah, itu beda lagi nanti. Beda lagi. Oh iya sudah. Nanya di luar video nanti ya. Kayak dikerjakan itu dulu ya. Ini nama panggilan saja. Nama lengkap. Sudah, ayo di sini aja. Kerja bareng. Yang ini nggak ingat, mungkin ini yang ingat, gitu kan? Sudah saya catat semua itu. Artinya apa, taruh sini ya. Arti zina apa? Jangan lupa pakai nama lengkap ya. Nyari temen deh. Nyari temen jawaban. Sudah Pak? Sudah. Oh cepet nih keren. Tadi dikerjain pas menjelaskan. Oh sambil dikerjakan ya. Kelompoknya Trivania, Trivana, Ziva, Natasha, Anissa. 200 ya? 200. 500 saya kasih. Kelas 11 juga. Ngajar kelas berapa kan? Iya. Kelas 11. Berarti nanti kelas 11 saya ketemu sama Pak Herman lagi. Berarti ketemu Pak Herman lagi nanti kelas 11. Bisa jadi. Karena tidak semua kelas 11 saya yang ngajar. Bagi-bagi. Hah? 11, 6, 7, 8. Ketemu saya. Kan nanti kalian mencar nanti kan? Iya. 11 apa tuh kelas apa? Hah? 11 apa tuh kelas apa? Maksudnya kelas Yang sosial kayaknya. beda sama 11 6 sama 11 7. 11 1, 11 biasanya sampai hanya 3. 11 1 sampai 11 4 itu apa? Ke atas itu apa gitu. Oke. Saya minta kelompoknya Trivana, Zivalenia, Natasha, Amanda, Anissa maju ke depan, bacakan hasil kerja kelompoknya ya. Silakan. Iya.
permulaan gitu Pak, Assalamualaikum gitu Pak. Ya, Pak ini enggak Pak. agak ke sana aja. Sebentar ya. Ayo. Silakan kelompoknya Trifana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akan mempresentasikan hasil dengan kelompok kami tentang menjauhi pergaulan bebas dan zina untuk harkat dan martabat perempuan. Di sini ada kayak peta ya, peta konsep gitu. Di sini Al-Isra ayat 32 itu kayak dibagi dua poin. Yang pertama ada zina dan fasih. Kita dikasih tugas untuk mengerjakan yang zina. Arti zina adalah hubungan badan antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya status pernikahan sah. Status pernikahan yang sah dalam agama Islam. Habis itu ada macam-macam zina. Macam-macam zina. Satu, zina muhsan, zina yang berstatus suami istri, artinya pelaku adalah orang yang masih dalam status pernikahan. Kedua, zina gairu muhsan, yang pelakunya masih lajang, artinya pelaku belum pernah menikah secara sah atau tidak berada dalam ikatan pernikahan. Hukuman. 1. Zina muhsan dengan cara dirajam. 2. Zina gairu muhsan dengan cara dicedak. Dampak negatif dari zina itu di kesehatan seperti tertular penyakit, terus nama keluarga jadi jelek di sosial, diomongin oleh tetangga, terus jadi pendek umur, terus jelek hisapnya. Nasab. Garis keturunan. Ya, nasabnya rusak, habis itu miskin selamanya, bisa jadi miskin selamanya. Dan dari materi itu terdapat hikmah. Hikmah ini akan kita dapat jika kita menjauhi perbuatan zina. Pertama, kehidupan kita itu jadi damai dan tenang karena menjauhi zina. Lalu akan lebih dekat dengan Allah SWT. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat temannya. Terima kasih. Oke. Silakan ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah wes. Ayo. Kami akan melanjutkan tugas yang sudah diberikan oleh Pak tentang zina. Itu arti zina. Zina adalah hubungan badan antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya pernikahan yang sah. Dua, macam-macam zina. Satu, zina besar, artinya zina yang dilakukannya sudah berkeluarga. Dua, zina gairu muhsan, artinya zina yang dilakukannya masih lajang atau belum nikah. Hubungan zina. Terjang hubungan bentuk zina besar. 2. Daerah hubungan bentuk zina gairu besar. Dampak negatif dari hubungan zina menghilangkan harkat dan martabat manusia dan juga dirasakan baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah. 1. Memelihara dan menjaga keturunan. 2. Menjaga harga diri dan kehormatan. 3. Menjaga ketertiban dan Keturunan. 3. Menjaga ketertiban dan keturunan rumah tangga. Terhindar dari penyakit menular seksual. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, untuk yang lain ada yang mau tampil? Kalau tidak ada, hanya dikumpulkan nanti ya. Seperti itu. Silakan untuk yang 1 jam kapan, Rek?
Besok ya. Untuk 1 jam yang besok tugasnya pribadi. Tadi kan kelompok sudah ya. Yaitu menghafal ayat Al-Isra ayat 32 sama artinya. Oke, kita baca bareng-bareng dulu ya. Sebagai penutup, semoga dengan ayat ini kalian semua bisa selamat, bisa keturunannya tetap baik. Apalagi yang ibu-ibu nih, hati-hati ya. Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa semua, fasih semua. Sekarang hukum tajwid sedikit saja ya. Kalau misalkan lam ketemu alif, itu dibaca apa? Ketemu alif pendek atau panjang? Kenapa panjang? Karena ketemu dengan huruf mat. Seperti itu ya gampangnya ya. Apa huruf matnya? Alif. Jadi dibaca wala, jangan wala taqrabu. Enggak usah terburu-buru ya. Kita praktekkan secara hukum tajwid, oke? You ready? Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahisatan. Wa sa'a sabila. Seperti itu, diulang-ulang terus ya. Bentar lagi istirahat, beli makanan. Wala taqrabu, hafalkan sudah. Besok 1 jam selesai hafalan ya. Seperti itu. Oke, sebelum kita tutup, mungkin ada yang ditanyakan dari materi hari ini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan juga kalian. Semoga ketemu besok pagi. Amin. Hati-hati ya, Rek. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.